Hari ini kita akan bahas dari Roma 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 ya. Oke, hari ini waktu saya hanya sampai 7:15 ya maksimum. Oke, kita akan langsung dig in, kita akan langsung bahas pertanyaan pertama. Apakah melihat penolakan Israel terhadap Mesias membuat Allah menolak Israel yang adalah umat pilihannya? Ya. Kenapa? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ya, silakan. Mungkin bisa bantu. Oke, ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Silakan langsung buka mic. Eh, saya coba jawab ya Pak Basuki. Boleh Bu Susiani, silakan. Pertanyaannya, apakah melihat penolakan Israel terhadap Mesias membuat Allah menolak Israel yang adalah umat pilihannya? Jawaban saya tidak. Hmm. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia, Dia yang berjanji tidak akan ingkar, kayak gitu Pak. Dan Hmm. eh, walaupun bangsa Israel bolak-balik nyakitin hati Tuhan dengan apa ya, mendua hati sejak Hmm. sejak dari tinggal di Mesir seperti itu, bagaimana kehidupan bangsa Israel suka berkeluh kesah, tidak percaya Tuhan, dan Tuhan tetap baik. Jadi Hmm. Tuhan tidak menolak bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan Hmm. karena satu pertama tadi adalah dia setia, dia sudah berjanji dan dia tidak bisa ingkar janji. Yang ketiga, dia melakukan janjinya itu bukan karena kamu baik, jadi saya menepati. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan Tuhan tetap melakukan janjinya apapun walaupun ya keadaan bangsa Israel seperti itu. Begitu Pak David. Iya, thank you Bu Susiani. Mungkin ada yang lain? Kenapa? Oke, jawabannya tidak lah ya pasti ya. Kalau enggak Israel udah habis ya, gak ada lagi sekarang. Tapi kenapa masih ada? Nah, kenapa Tuhan eh sorry nih. Ya, kenapa Tuhan tidak menghabisi mereka? Ya, kenapa masih ada sebagian kecil sisa Israel yang percaya kepada Mesias? Ya, mungkin ada yang mau bantu. Kenapa Tuhan nggak habisin aja? Toh Israel menolak. Boleh Kenapa nambahin, Tuhan? Mbak ya. Ya, kenapa Bu? Pertama itu penolakan sebagian besar bangsa Israel terhadap Yesus itu sebagai Mesias tidak membuat Allah menolak atau membuang mereka sebagai umat pilihannya. Keterpilihan Israel didasarkan pada anugerah dan janji kekal Allah, bukan pada kesempurnaan atau kelayakan mereka. Itu kita bisa lihat di dalam poin-poinnya itu di ayat 1 dan 2 itu tentang kesetiaan Allah ya, tentang Paulus sendiri gitu. Dia seorang Israel, tulen dari suku Benyamin yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Terus di ayat 2 dan 5-nya itu ada tentang sisa yang umat pilihan waktu itu ya. Jadi meskipun di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tapi masih ada sisa-sisa orang yang maksudnya umat Tuhan yang masih percaya gitu sama Tuhan gitu kan. Terus di ayat ke-6 itu diselamatkan karena kasih karunia. Jadi keselamatan adalah murni pemberian Allah. Terus di ayat 7 dan sampai 8 itu mata yang tertutup bukan berarti dibuang gitu, tapi jadi ini adalah proses kedaulatan Tuhan ya. Allah itu mengizinkan mereka tetap jatuh, tapi keselamatan itu dapat diberitakan pada bangsa-bangsa yang lain, itu Pak. Sebenarnya ini nggak ada hubungan sama kedaulatan Tuhan, karena Tuhan tetap berdaulat. Ya, bukan dia berdaulat artinya dia pilih siapa yang dia mau pilih. Lalu itu menunjukkan kedaulatan Tuhan tidak. Ya, jadi kalau soal keselamatan,
itu adalah menunjukkan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kalau kedaulatan Tuhan itu dalam semua penciptaan, ya, dalam semua eh, keputusannya terhadap eh, apa yang akan terjadi itu itu benar. Tetapi kalau keselamatan, ya, Tuhan memberikan kita pilihan. Ini ada feedback. Kenapa ya? Ada suara-suara ini ya. Eh, jadi gini, coba perhatikan ya, Bapak Ibu. Ini saya buka Eastword saya ya. Perhatikan ya. Ini aneh nih terjemahan LAI ini. Nanti saya akan buka terjemahan yang bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa cek ya. Roma 11 ayat 2 ini gini. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Di sini kan begitu ya. Loh, sekarang kan Paulus di sini mencontohkan diri dia sendiri. Ya, Tuhan tidak menolak dia Israel ya kan, karena dia kan menjadi percaya setelah Tuhan Yesus mati di salib kan. Nah, padahal waktu ini kasih contoh nih, maksudnya diri sendiri nih Paulus nih. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia belum percaya loh. Dia anti Kristen loh. Nah, mestinya kan Tuhan membunuh Paulus kan karena menolak Yesus. Betul nggak? Karena kemudian kan di dalam Kisah Rasul 9 itu kan dia apa namanya, baru ngalami Tuhan waktu di Damsyik. Ya kan? Tadinya dia kan penganiaya orang Kristen. Jadi ini contohnya. Paulus tidak dibunuh. Kenapa? Nah, seolah-olah Paulus dipilih. Lalu kalau yang nggak dipilih, ya apes lah gitu. Begitu? Bukan. Kita perhatikan nih Roma 11 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Inggris yang King James dah. Nah, semua bahasa Inggris terjemahannya apalagi yang literal ya, tidak dibilang umat yang dipilihnya. Tuhan tidak membuang orang yang dipilihnya, umat yang dipilihnya, tetapi orang-orang yang dia kenal terlebih dahulu sejak kekekalan. Jadi Tuhan tidak membuang orang yang dia tahu. Jadi Tuhan itu tahu siapa-siapa yang akan memilih dia, siapa-siapa yang akan bertobat, percaya, dan siapa yang menolak dia. Jadi karena itu dia tidak membunuh sisa Israel dihabisi semua, tidak. Karena dia tahu ada sebagian yang akan percaya, termasuk Paulus. Nah, makanya di dalam ayat 1 Paulus memberi contoh dirinya sendiri. Ya, yang sebelumnya menolak Yesus, bahkan menganiaya orang Kristen. Ya kan? Baru beberapa tahun kemudian, ya sejak hari Pentakosta tuh, ya sekitar 3 sampai 5 tahun kemudian baru Paulus percaya. Jadi Paulus tidak dibunuh karena apa? Karena Tuhan mengenal Paulus sejak sebelum dilahirkan. Foreknew. Ya. Coba lihat terjemahan yang literal standard version. God did not cast away his people whom he knew before. Ya. Dia tidak membuang orang-orang yang dia tahu sejak sebelumnya. Ya. Sebelum mereka ada. Ya. Nah, jadi itu alasannya. Karena Tuhan kenal. Tuhan tahu ya sejak sebelumnya. Oke, itu alasannya. Dan ya memang keselamatan karena kasih karunia jelas. Kita nggak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Iya kan? Tetapi ini bukan soal kedaulatan Tuhan. Lebihnya ya penekanannya bukan ke kedaulatan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia. Karena prapengetahuannya Tuhan. Yang sejak awal sudah tahu siapa-siapa yang akan menolak dia.
ya, karena kesabaran Tuhan, ya. Dan kasih karunia ini bisa ditolak, ya. Jadi memang keselamatan karena kasih karunia, tetapi ada yang menolak loh. Siapa? Ya itu tadi orang-orang Israel menolak. Nih, kan saya udah ulang-ulang nih, saya tunjukin lagi. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Ya 2 Petrus 3 ayat 10, 9, 10. 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki supaya semua orang bertobat, termasuk ini apalagi Yerusalem nih. Yerusalem itu sampai sekarang ini kota yang ditinggali oleh orang-orang yang sangat radikal, ya, menyembah Allah, ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh, tapi mereka membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku rindu, lihat. Nah, sekarang apa Tuhan tidak berdaulat? Jadi jangan kita seling, ya gitu. Makanya kalau lihat ke Calvin langsung, oh Tuhan berdaulat karena dipilih katanya. Ya kalau kamu gak dipilih artinya apa? Ya apes kamu gitu. Ya tidak dong. Keselamatan itu ya bagi semua orang. Tetapi nggak semua orang menerima. Kenapa? Karena sebagian lebih suka sama hawa nafsunya sendiri. Nggak peduli. Mereka tidak mau. Nih. Seperti Yohanes lagi. Katakan Yohanes 3. Nih. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah kan. Supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Nah. Dan inilah hukuman. Ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Jadi mereka lebih menyukai kegelapan. Sebab barang siapa berbuat jahat, mereka membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Jadi mereka nggak mau datang kepada Yesus. Mereka menolak. Kenapa? Karena mereka lebih menyukai dosa, hawa nafsu dosa. Ya gini, ini alasannya. Jadi bukan soal kedaulatan Tuhan. Bukan. Tapi pra pengetahuan Tuhan, foreknowledge, foreknow, foreknew, dan juga karena kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, oke. Sampai di sini. Ada yang mau tanya? Nah, jadi eh, kecuali kayak Sodom Gomora misalnya. Nah, itu memang Tuhan udah jelasin ke Abraham. Waktu Abraham minta, Tuhan, kalau ada 100 orang, masa kamu nggak sisain? Kalau ada 100 orang, aku nggak bunuh. Habis seluruh Sodom Gomora. Ya, oke lah, 50 gimana? Masa kalau ada 50 orang, kamu bunuh juga semuanya orang benar? Kalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora, aku nggak bunuh. Aku nggak habisi Sodom Gomora. Jadi memang nggak ada yang benar di Sodom Gomora kecuali Lot. Makanya itu Tuhan izinkan Lot lari dulu. Tuhan kasih tahu Lot lari. Ya karena Tuhan tidak akan membunuh orang benar bersama dengan orang berdosa. Ya. Jadi karena memang semua penduduk Sodom Gomora jahat dan tidak bertobat seperti Niniwe, ya kan? Niniwe kan juga dosa sekali. Tapi Tuhan kasih peringatan dulu, itu hati Tuhan tuh. Ya, jadi bukan soal kedaulatan Tuhan, Tuhan hancurkan Sodom Gomora, Tuhan izinkan Niniwe hidup. Tidak. Tuhan kasih warning dulu. Bahkan Israel yang membunuh nabi-nabi, Tuhan kasih apa namanya eh, apa namanya kasih kesempatan gitu. Niniwe. Enggak, setiap kali Tuhan kasih manusia itu kesempatan, warning dulu. Ya. Nggak mau bertobat, baru habisi. Itu. Jadi kalau soal keselamatan itu bicara soal kasih setia, kemurahan, prapengetahuan, ya, kesabaran Tuhan terhadap kita. Lebih ke situ. Karena Tuhan mau supaya semua orang selamat. Ya, oke.
Jadi begitu ya. Oke, Pak Basuki, ini ada pertanyaan. Apa maksudnya sejak kekekalan? Apa sejak kekekalan? Yang mana? Ayat yang mana? Di room chatnya. Sebentar, Eh, saya lihat. Em, apa maksudnya sejak kekekalan? Oh, gini maksudnya. Tuhan mengetahui kita. Jadi gini loh. Sejak kekekalan artinya gini. Tuhan itu kan yang menciptakan waktu ya. Nah, kalau kita kan di bawah waktu. Artinya kita punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya kan? Dan berubah. Dulu saya kecil, dulu saya nggak ngerti apa-apa, dulu saya lemah, dulu saya masih eh, masih bayi gitu ya. Sekarang enggak, sudah punya anak, sudah. Nah, itu artinya berubah. Kita di bawah waktu, ya. Tetapi Allah itu di atas waktu. Karena dia tidak dikuasai oleh waktu. Kalau kita manusia, semua alam semesta, semua ciptaan dikuasai oleh waktu. Kita bisa bertambah tua, kita bertambah lemah, kita berubah karena proses waktu. Tapi Tuhan tidak dipengaruhi waktu. Karena dia yang menciptakan waktu. Karena itu, waktu dia mengenal seseorang, dia bukan baru mengenal kayak kita sekarang. Kayak saya mengenal istri saya baru berapa? 29 tahun yang lalu misalnya. Sebelumnya saya nggak kenal istri saya. Iya kan? Tetapi Allah mengenal saya, mengenal Bapak, Ibu, Saudara semuanya sejak kekekalan. Sebelum dilahirkan dia sudah kenal saya. Dia tahu jalan hidup saya. Dia tahu saya akan percaya dan akan melayani dia satu hari. Nah itu maksudnya Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal kita sejak kekekalan. Ini yang disebut for knowledge. For knowing. Proginosko atau prognosis. Ya. Proginosko itu mengenal kita. Di sini nih proginosko. Forniu di sini proginosko. Lihat ya, Bapak Ibu kelihatan ya. Proginosko. Tetapi di dalam Petrus ini for knowledge. Sorry. Dua Petrus ya. Nih. Elect. Nah, kita dipilih. Ya, orang-orang Kristen itu dipilih berdasarkan apa? Bukan kedaulatan Tuhan. Elect according to the foreknowledge. Kita dipilih karena di sini prognosis. Yang tadi proginosko, yang ini prognosis, artinya pengetahuan beneran. Karena Tuhan tahu kita sejak kekekalan. Foreknowledge. Jadi kita dipilih berdasarkan prapengetahuan Allah. Kalau kedaulatan Allah, Tuhan milih kita. Wah, semau-maunya dia. Kalau kedaulatan begitu kan. Tuhan berdaulat, makanya nggak bisa protes. Ya, iya, Tuhan berdaulat, yes, pasti. Tapi bukan itu dasar dia memilih kita untuk selamat atau tidak. Tuhan berdaulat dalam keselamatan kita. Yes, dia berdaulat atas bukan hanya keselamatan kita, atas semuanya. Tetapi terutama dia memilih seseorang. Karena dia kenal orang itu. Karena gini, kalau cuma karena kedaulatan Tuhan, tanpa ada kehendak bebas kita, wow. Kalau gitu Tuhan nggak adil. Kalau gitu Tuhan, ya kita cuma bonekanya. Iya kan? Iya dong, logikanya. Kita nggak punya kehendak bebas, kita nggak punya pilihan karena Tuhan berdaulat, ya sudah terima nasib aja. Padahal kita nggak mau, ya kan? Tapi nggak bisa berkutik.
Nah, itu kedaulatan Tuhan, tapi bukan soal keselamatan. Tuhan tidak begitu. Ya, Tuhan memberikan kita pilihan. Ya. Dari sejak Ini dalam perjanjian lama, misalnya Ulangan 30, lihat ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Tuhan saranin kita. Tuhan tidak langsung mutusin, udahlah kamu mati, kamu hidup, kamu selamat, kamu enggak. Enggak. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi bukan karena itu kita selamat. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita terima, maka kita akan meninggalkan hidup dalam kegelapan. Kita akan datang kepada Kristus. Kita tidak menolak kasih karunia-Nya. Kita tidak sia-siakan kasih karunia-Nya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik. Ini kehendak Tuhan. Lihat, di dalam keselamatan Tuhan tidak pakai kedaulatannya semata-mata terlepas dari prapengetahuan. Sejak kekekalan, terlepas dari kasih karunia, terlepas dari kemurahan, kesabarannya. Ya, dia memberi kita choices, pilihan. Oke ya, saya pikir clear. Kita lanjut. Mana nih yang bapak-bapaknya nih? Jangan wanita-wanita bijaknya doang dong. Yang apa? Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Apakah ada orang-orang yang nggak dipilih Allah? Nah itu dia. Kalau dipilih karena kedaulatan, ada. Waduh, gawat dong kalau gitu dong. Kita dipilih apa enggak nih? Nah, bukan. Tapi Tuhan memilih kita karena prapengetahuannya. Karena foreknowledge-nya. Jadi kembali karena apa? Karena kita. Nah kita bagaimana? Karena pilihan kita juga. Bukan karena perbuatan baik, tapi kita mau memilih nggak untuk percaya, untuk bertobat gitu loh. Tuhan menawarkan kasih karunia kepada siapa? Even kepada Yerusalem yang membunuh nabi-nabi. Betul nggak? Dan Tuhan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Aku berusaha mengumpulkan kalian seperti seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kamu tidak mau. Makanya mereka nggak dipilih. Gitu loh. Jadi kembali pilihannya di kita. Ya, bukan karena Tuhan yang berdaulat terus kemudian Tuhan yang pilih kita. Iya, kitanya mau nggak? Tuhan kasih kita kesempatan semua. Makanya Tuhan bisa mengadili kita nanti. Karena kita menolak. Coba baca dari Roma 1 deh. Itu orang-orang yang tahu tapi menolak, percaya. Tapi saya percaya kalau kita benar-benar mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Kan begitu. Jikalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jikalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kata Tuhan. Makanya kita dengar banyak orang-orang Muslim yang mereka sembahyang, ya, tapi kemudian mereka bertemu dengan Mesias, Mesias menampakkan diri, Yesus menampakkan diri, dan lalu mereka percaya. Nah, lihat. Ya, jadi Tuhan mengasihi semua orang. Semua orang yang mencari kebenaran akan menemukan kebenaran. Saya percaya begitu ya. Itu ajaran Alkitab. Oke. Jadi makanya orang yang nggak selamat itu mengertakkan giginya itu kan, mengertak. Disitulah tempat orang-orang mengertakkan gigi apa? Tanda apa itu? Penyesalan, ya kan? Kalau memang itu bukan kehendak manusia tapi pilihan Tuhan, nggak ada kertak gigi di neraka, di Hades. Kenapa ada kertak gigi? Itu tanda penyesalan. Nah, artinya mereka menyesali kenapa dulu saya nggak begitu. Jadi dia nggak salahin Tuhan. Loh,
Kalau memang itu pilihan Tuhan, mereka nggak akan mengertakkan gigi. Mereka cuma bilang, aduh Tuhan, Tuhan kok begitu sih? Tuhan nggak adil. Tuhan kenapa nggak pilih saya? Padahal saya nggak mau loh. Nah, mestinya gitu dong. Komplain dong. Ya kan? Tapi coba lihat deh. Orang-orang yang bahkan Kristen yang nggak selamat. Dia nggak ada yang bilang gini loh. Tuhan kenapa nggak pilih saya? Nggak ada. Tapi mereka bertanya, Tuhan, Tuhan, aku kan sudah melayani. Aku sudah begini. Mereka tahu ada bagian mereka. Dan mereka pikir mereka sudah melakukan bagian mereka. Tapi kenapa nggak selamat? Lalu Tuhan tunjukin apa? Oh, karena kamu tidak dipilih sama saya, bro. Gitu. Enggak. Tuhan bilang apa? Enyah kamu, hai pembuat kejahatan. Kamu. Coba perhatikan ya. Matius 7:23. Ya kan? Terus kemudian di mana lagi? Matius 25. Semua. Tuhan menyalakan apa ya? Alasan mereka nggak selamat itu adalah karena mereka sendiri. Nggak pernah karena, oh karena memang kamu tidak dipilih sama saya. Waktu mereka ketok-ketok pintu, Tuhan, 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 aku mau masuk. Sorry ya, aku nggak pilih kamu. Gitu ya? Enggak. Coba lihat. Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Lihat, ini tanggung jawab siapa? Kalau memang itu pilihan Tuhan, ya nggak adalah kata berjaga-jaga. Ya kan? Terus kemudian lihat. Dan campaklah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan dan kegelapan. Nah, terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bicara soal penyesalan. Ya. Nih, alasannya apa mereka dia nggak selamat? Karena jahat dan malas. Jadi bukan karena Tuhan nggak pilih dia. Ya kan? Kembali berikutnya. Hari penghakiman nih. Kambing dan domba. Nah sekarang kambing nggak selamat dibilang apa? Oh karena aku sudah milih kamu gitu ya? Enggak. Ini bukan. Oh karena kan dia jenis kambing Pak. Loh. Iya jenis kambing maksudnya karakternya gitu loh. Ya. Dia kan sudah nggak bisa pilih dong Pak dilahirkan sebagai kambing. Ini analogi. Ya, jangan kita langsung menafsirkannya secara seperti harafiah gitu loh. Kayak kita misalnya mempelai Kristus, emang kita kawin beneran gitu? Kita jadi istrinya begitu, berhubungan seks gitu kan? Ada satu pendeta yang ngomong gitu kan, dia berhubungan seks dengan Roh Kudus, itu kan ngawur namanya. Itu perumpamaan jangan dibenar-benar. Misalnya Yesus pokok dan kita ranting-rantingnya. Loh, kita bener ranting dong gitu. Kalau gitu ranting nggak bisa bergerak dong, nggak bisa salah dong. Iya kan? Terima nasib. Tidak. Ini cuman analogi. Jangan dianggap benar-benar literal gitu loh kayak begitu. Kita dibayangin kayak ranting kaku robot gitu ya. Ya enggak lah, ya. Nah, lihat alasannya mereka dibuang ke neraka, ya. Karena kenapa mereka selamat? Oh, karena aku sudah pilih kamu, gitu ya? Tidak. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Jadi ini orang benar. Bukan karena Tuhan nggak Tuhan yang pilih mereka. Bukan. Ya. Terus kemudian yang gak selamat kenapa? Kenapa diusir dan gak selamat? Orang-orang terkutuk. Kenapa dibuang ke neraka? Api yang kekal. Sebab ini alasannya. Bukan karena sebab kamu gak saya pilih ya. Sorry. Enggak. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku ini alasan mereka nggak selamat. Ini alasan manusia nggak selamat karena hidup dalam dosa. Walaupun ke gereja tapi tetap jahat, nipu saudara seiman dan tidak merasa salah lagi. Nah ini, ya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara,
kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab, waduh, masih nggak sadar lagi. Tuhan, bila mana kami? Kapan kami lihat Tuhan Yesus lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Kalau aku lihat Tuhan Yesus telanjang, pasti kasih baju. Kalau lihat Tuhan Yesus lapar, pasti aku kasih makan. Apa jawab Tuhan Yesus? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, ini kamu tidak melakukan juga untuk aku. Lihat, kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain, dosa loh. Sekalipun kita nih pelayanan di gereja aktif, dosa, ya, nggak selamat. Jadi lihat, kita bukan selamat karena Tuhan yang pilih kita. No. Sorry, bukan karena kedaulatan Tuhan. Yes, Tuhan pilih kita, tapi Tuhan pilih kita karena Dia kenal kita. Karena kelakuan kita. Ya, jadi kelakuan kita gimana? Sesuai dengan pengakuan iman kita nggak? Ya, jadi pilihannya yang mereka dibuang karena, jadi lihat, mereka masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa? Bukan orang yang nggak dipilih, bukan orang yang tidak apa Tuhan memilih mereka, bukan, tetapi karena mereka jahat dan orang yang benar masuk hidup kekal. Ya, jadi kembali ke kita, ya. Jadi jelas ya ini ya. Oke ya. Nah sekarang kita lanjut deh, pertanyaan yang kedua. Mengapa dikatakan dalam Roma 11 ayat 8 bahwa Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat. Nah, sepertinya, nah ini makanya kita kalau baca satu ayat kita harus hati-hati. Ya, kalau baca cuma satu ayat comot gitu ya. Nah, kita pikir, oh Tuhan yang buat kan. Tapi kita lihat kan. Nah, ini tadi konteks jauh. Nah, sekarang kita lihat konteks dekat. Nah, kita lihat ke ayat-ayat selalu. Nggak mungkin bertentangan firman Tuhan. Tuhan udah jelasin di dalam Matius, ya nanti di dalam Lukas juga, ya bahwa orang-orang yang nggak selamat itu adalah yang kelakuannya nggak benar, ya hidup mereka nggak benar, bukan karena Tuhan yang tidak berdaulat, bukan karena Tuhan yang berdaulat yang tidak memilih mereka, tidak. Tuhan tidak memilih karena Tuhan punya alasan, bukan tanpa alasan, karena Tuhan tahu sejak kekekalan siapa mereka dan bagaimana nanti mereka hidupnya. Apa yang mereka pilih, Tuhan tahu. Oke ya. Nah sekarang pertanyaan kedua. Ini maksudnya apa nih Roma 11 ayat 8 nih? Silakan mungkin yang pria-pria nih. Tunjuk aja Bu, Ya siapa silakan. gitu. Heeh. Ya, saya jawab ya Pak David, bapak-bapaknya pada nggak mau, Pak. Emang nih bapak-bapaknya nggak ada yang ikut pria sejati nih. Pak Mardi mesti ajak nih. Takut sama, Strongman, nggak ada yang strongman nih kayaknya di sini nih. takut ini Pak, takut Ya, salah ya. Kalau salah, Tatut semuanya. oke. Jadi gini, sini kan dibilang dari ayat sebelumnya seperti ada tertulis Allah membuat mereka tidur nyenyak, mereka memberi mata untuk tidak melihat. Jadinya kepada orang yang degil ya, kepada orang yang bertobat, mendengar suara Tuhan, merendahkan hati, mereka nggak menyerahkan dia kepada dosa-dosa mereka. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi mereka yang nggak mau bertobat, mereka yang mau tetap memilih daging ya, nggak seperti sebelumnya kan di Roma ini orang-orang yang mau dipimpin sama daging gitu ya. Makanya ada tertulis ambil kutipan ini bahwa Allah membuat mereka bertidur itu bukannya Allah membiarkan mereka tertidur gitu, tetapi karena mereka memilih untuk tetap tertidur gitu, untuk nggak mau datang kepada Dia gitu, untuk bertobat. Itu jawabannya Pak. Iya, thank you. Ada lagi mungkin yang Di lain? ayat, Saya di ayat tambahkan. lainnya kan ditulis Pak, Hmm. eh, yang bintang itu, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Jadi istilahnya dibutakan Tuhan kan, itu dibudekin Tuhan lah. Tapi bagaimana Pak? Kan eh,
keselamatan itu kan milik semua orang kan. Iya, Tuh. Nah, lalu bagaimana? bagus. Apakah orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah? Ya kan, kan bukan dia yang salah, dia yang dibikin buta sama Tuhan ya, ya nggak? Mm-mm, Ya kan, gitu kan maksudnya kan? mm-mm, Oke. Makanya kita mesti lihat ya. Ini gaya bahasa. Nah, kenapa mereka begitu? Sama kayak Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena Firaun dulu. Jadi kalau kalau Bu Rika ikutin ya, dari kita bahas nih dari Roma 1 sampai Roma 11 ini akan ngerti. Waktu kita bahas Roma 9 tentang Firaun, itu tuh contoh yang jelas. mm. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, di dalam ayat itu, Roma 9, nah kita kembali dulu dikit ya. Nih, nih ya. Di sini, perhatikan. Tuhan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Loh, jadi Tuhan yang mengeraskan, Tuhan yang menutup telinganya, Tuhan yang bikin dia budek, Tuhan yang bikin dia buta, betul nggak? Iya, jadi bukan salah kita dong. Loh, tapi kenapa disalahin tadi orang-orang itu yang disalahin? Kamu jahat, kamu nggak. Loh, Tuhan yang bikin mereka jahat, begitu. Mereka kan waktu kematian di neraka mereka mestinya tahu dong kenapa mereka mengertakkan gigi, kenapa mereka menyesal. Artinya mereka tahu. Mereka yang sengaja mengeraskan hati. Makanya Tuhan membiarkan mereka. Jadi Firaun juga begitu. Pertama-tama Firaun yang mengeraskan hati. Oh gitu ya, kamu keras hati ya? Ya sudah, ayo biarin deh. Aku kerasin terus biar kamu lihat nanti biar kapok lu. Intinya begitu. Nah, perhatikan ya Bu Rika. Roma 9 ayat 18 ini di dalam konkordansi dilarikan dengan ini nih sejajar paralel dengan Roma 1 ayat 24 sampai 28. Apa bunyinya? Gini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang menyemalukan. Sebab istri, jadi karena mereka di dalam dosa Tuhan menyerahkan, Tuhan menegarkan. Ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya dan jalan-jalan jadi homoseks gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak mengakui Allah. Maka Allah ayat 28 menyerahkan mereka ya kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi Tuhan menegarkan hati siapa yang dikehendaki siapa? Ya orang-orang yang memang mengeraskan hati. Ya ini konteks dekat namanya. Jadi Tuhan menutup siapa? Mata siapa? Orang yang keras hati. Memang menolak Yesus. Oke, lebih jauh lagi. Perkataan Yesus sendiri. Matius 13. Ya. Nah, waktu itu murid-murid datang setelah Yesus ngajar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi," nah ini dia, "karunia untuk mengetahui. Tetapi kepada mereka tidak ngerti kerajaan rahasia." Loh, jadi Tuhan yang pilih dong ya. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Baca Alkitab, ngerti bahasa Alkitab, kita harus ngerti konteksnya. Ya, kalau kita cuma comot-comot aja, kita akan salah tafsir tadi. Oh, Tuhan yang pilih. Lalu kita akan bingung nanti. Loh, kenapa yang nggak selamat Tuhan salahin mereka sendiri ya? Tuhan nggak pernah bilang, oh ya karena kamu aku pilih, karena kamu aku tidak pilih, makanya nggak selamat. Nggak pernah tuh. Tuhan selalu menjelaskan siapa yang masuk neraka adalah karena mereka yang berbuat dosa, berbuat jahat, tidak bertobat. Jadi sampai Nah, hari H-nya pun tidak ada kesempatan, tidak ada apa? kasih karunia gitu. Nah, makanya dengar dulu. Makanya saya mau jelasin ini Matius Heeh. 13. Ini kuncinya. Perhatikan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rasa kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, punya apa sih? Nggak punya apa sih?
apapun juga yang ada padanya akan diambil. Gawat. Udah nggak punya, apa yang ada diambil semua loh, habis loh. Bangkrut. Ya. Karena itulah sebabnya ayat 13. Itulah alasannya. Ini alasannya. Itulah sebabnya. Alasan apa? Alasan dari yang 11-12 ini. Penjelasan Yesus kepada muridnya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang, nah ini dia lari ke Yesaya tadi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan. Nah jadi gini maksudnya. Kenapa Tuhan tutup? Nah sama kayak Firaun. Kenapa Tuhan bikin hati Firaun keras? Karena memang Firaun dulu yang mengeraskan hati. Oke. Nah kembali sekarang latar belakang ayat 10 ini. Murid-muridnya juga nggak ngerti. Ya. Bukan cuman orang-orang Yahudi doang nih. Waktu dia kasih contoh ini kan tentang parabel. Parabel ini. Perumpamaan-perumpamaan. Ini nggak ada yang ngerti. Murid-murid juga nggak ngerti. Nah, maka mereka datang ke Yesus. Tanya. Waktu mereka tanya, kenapa sih Tuhan? Aduh, kalau ngajar yang jelas lah. Jangan pakai perumpamaan yang nggak jelas gitu loh. Bingung. Mereka tuh nggak ngerti jadinya. Aku juga nggak ngerti. Kami juga nggak ngerti. Lalu Tuhan Yesus, mereka datang ke Yesus tanya. Dan Yesus jelasin. Ini artinya nih. Tapi sebelum Tuhan Yesus jelasin, Tuhan Yesus jelasin. Tuh kan, kamu lihat. Kamu tuh diberi karunia. Kenapa? Ya karena kamu mempunyai. Nah ini dia, mempunyai apa? Sedangkan mereka tidak mempunyai. Maka apapun yang ada pada mereka, pengertian mereka akan diambil semua dari mereka. Mereka akan seperti orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Seperti orang buta. Kenapa? Punya apa sih? Tahu punya apa? Punya hati, punya kerinduan, mau tahu, punya kehausan. Murid-murid nggak ngerti, tapi tanya. Ini mereka orang Yahudi nggak ngerti, nggak mau nanya. Orang Farisi nggak ngerti, gengsi, nggak mau nanya. Ya nggak dapat apa-apalah. Murid-murid nggak ngerti, tapi mau nanya. Ini punya hati nih yang mau mengerti, punya hati yang haus. Ini kalau nggak punya hati yang haus, masa bodoh, maka benar-benar loh. Tuhan akan ambil semua yang ada pada mereka. Sehingga mereka benar-benar cuek abis. Sehingga mereka punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak dengar, nggak ngerti apa-apa. Itu yang Yesaya. Nah, jadi kalau kita baca Yesaya, Bapak Ibu tahu Yesaya ceritanya. Kenapa sampai timbul ini? Jadi kita harus ngerti latar belakangnya dulu. Sebelumnya, orang Israel tuh terus mengeraskan hati, nggak mau ngerti, nggak mau percaya. Lalu Tuhan kirim Yesaya dan Yeremia. Tapi Tuhan udah bilang sama mereka, ini proyek gagal ya. Kamu ngomong-ngomong terus nih, mereka tetap nggak mau. Tapi aku harus kirim kalian. Kenapa? Sebelum aku menghukum Israel, sebelum aku membuang Israel, aku harus kasih somasi dulu ibaratnya. Last warning. Walaupun aku tahu mereka cuek, nggak mau ngerti, nggak mau denger, nggak mau percaya. Budek, buta tuli. Ya, aku sengaja. Kenapa? Karena mereka sudah mengeraskan hati. Tetapi tetap kamu kasih tahu. Nah itu. Dan bahkan Yesaya dibunuh. Yeremia juga dibunuh. Ya. Nah ini loh maksudnya, tegar tengkuk. Nah makanya ini inline juga dengan Roma 1 ayat 24 sampai 28. Itu penjelasan atas Roma 11 sesuai konteksnya. Gitu Bu Rika, ngerti nggak? Hmm, ngerti, tapi masih mengganjal gitu. Masih Maksudnya, mengganjal, saya saranin kuliah di STLX deh ya, supaya belajar lebih dalam dan mengerti. Oke, ya, jadi oke intinya lanjut, thank you, begitu. thank you. Ya,
Jadi intinya begitu. Jadi Tuhan membuat mereka karena mereka mengeraskan hati. Mereka nggak mau. Makanya Tuhan, wah sekalian deh. Gitu ya. Ya udah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mentok, kapok, bertobat. Itu loh harapan Tuhan sebenarnya. Tapi mereka udah digituin masih nggak mau bertobat. Ya udah. Masuk neraka. Makanya di neraka mereka akan mengertakkan gigi mereka. Retak gigi itu tanda penyesalan. Jadi mereka nggak salahin Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu sabar. Tuhan kasih mereka kesempatan. Mereka yang sengaja, mereka yang mengeraskan hati. Maka Tuhan membiarkan seperti orang tua. Pernah nggak Bapak Ibu bawa anak? Anaknya badung banget. Nggak tahu deh ya kalau anaknya baik-baik semua gitu ya. Kayak anaknya Mardi kan baik-baik semua nih. Anak-anaknya Buria kan baik-baik semua. Tapi mungkin ada anak kita, anak-anak yang lain gitu, badung gitu misalnya. Kayak anak saya dulu gitu kan. Badung, satu tuh. Ya kan. Mesti dipegangin terus. Waduh kalau dilepas di mall, aduh hilang itu anak. Bener-bener hilang. Ngumpet dia. Habis udah ngumpet kemana, akhirnya kita udah bingung cari dia. Dia yang bingung cari kita nanti habis itu. Nah itu. Pertama dia yang jadi dia yang cari penyakit dulu. Habis itu baru dia, tapi nggak nangis, cuma bingung aja nyari kita terus kita yang panik kan. Nah jadi begitu. Jangan lari nanti jatuh, kita pegangin. Iya dia diam. Terus begitu kita meleng, kita lepas dia lari. Ya udah kita biarin aja. Habis gimana? Udah dibilangin nggak mau, biarin aja deh. Biarin apa? Biar dia jatuh, benjol palanya. Nah lo, ya kan? Dia dibilang jangan lari, kamu lari, ya kan? Nah hasilnya itu bertobat, ya udah. Palanya benjol kita gosok sampai sakit sampai nangis-nangis biar kapok dia. Tiap kali kalau mau lari, inget ya pala benjol ya. Kapok dia. Nah, itu maksudnya Tuhan. Itu maksudnya Roma 1 ayat 24 sampai 28. Tetapi ada yang model kayak Firaun. Tetap aja keras. Sampai kayak Firaun sampai anaknya mati kan, baru kapok kan. Baru dia lepaskan Israel kan. Itu loh maksudnya. Tapi dia nggak benar bertobat. Begitu udah pergi, baru dia sadar, aduh, aku kehilangan tenaga kerja nih jutaan orang. Ya kan penduduk Israel kan jutaan. Waduh, gimana nih ekonomi kita? Nggak ada pekerja-pekerja lagi yang murah. Kacau nanti inflasi nih nanti. Ya kan depret. Nanti ekonomi jadi kacau nih. Wah, kejar, tangkap. Nah, itu. Akhirnya banyak tentara yang mati. Ya. Jadi gitu, kira-kira maksud dari Roma 11 ayat yang ke-8. Ya. Jadi Roma 11 ayat 8 di sini Paulus mengutip Yesaya 29 ayat 11. Dia mengatakan suatu kemiripan sifat bangsa Israel yang tegar tengkuk di zaman Yesaya dan di zaman Paulus ini. Allah mengeraskan hati mereka dengan membuat mereka tidur nyenyak secara rohani dan mata buta, mata yang buta rohani karena mereka yang lebih dulu mengeraskan hati mereka. Nah, bahkan Adam Clark menjelaskan demikian. Ya, yang Calvin loh, dia menjelaskan begini, ini bukan soal kedaulatan Tuhan, enggak, Tuhan berdaulat, Tuhan yang sudah membuat mereka. Karena mereka dulu yang mengeraskan hati. Seperti yang Allah lakukan terhadap Firaun. Nah, itu. Dan juga sama prinsipnya dengan Matius 13 ayat 11 12 tadi. Intinya seperti yang Paulus katakan dalam Roma 1 24 26 28 itu. Itu penjelasan. Bahwa Allah membiarkan menyerahkan orang-orang yang terus-menerus mengeraskan hati mereka kepada keinginan hawa nafsu mereka sendiri. Ya sudah. Ya Tuhan bohwat lah istilahnya. Ya udahlah gitu. Kira-kira kayak gitu ya bahasa. Maksudnya Roma 11 ayat 8. Oke, kita lanjut. Apa maksudnya Roma 11 ayat 9? Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Apa maksudnya nih Roma 11 ayat 9? Silakan. Kali ini saya minta bapak-bapaknya deh yang jawab. Silakan bapak-bapak yang merasa bapak-bapak silakan menjawab. Apa ini hari ibu kali jangan-jangan ya? Jadi ibu-ibu semua yang jawab nih kayaknya nih hari ibu nih jangan-jangan. Ayo ada Pak Adi, Pak
Elisa, silakan. Pak Hendra itu ada nanya di chat, Pak. Nanya melulu nih, nggak jawab. Gimana sih? Ini ada Pak Sugi Asang nih. Ayo dong. Oh ya, Bu Melen daftar udah dia. Dia udah daftar. Oke, silakan. Apa maksudnya Roma 11 ayat 9? Pagi Pak Basuki. Pagi-pagi, Pak. Ya, kalau saya tangkap di ayat 9 ini Daud ngomong bahwa jamuan mereka Tuhan sometimes mengizinkan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri sampai ya seperti yang tadi Pak Basuki bilang ya kita nakal dibiarin sampai mentok baru supaya sadar akan dosanya kembali kepada Tuhan gitu Pak. Iya. Artinya Tuhan kita itu bukan Allah yang otoriter gitu, yang memaksakan kuasanya. Iya. Cara dia mengajar kita juga dengan lembut, ya Iya. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya pada kita, tapi biar kita belajar gitu. Iya. Itu Betul, Pak. Pak. Thank you, Pak Samuel. Jadi Roma 11 ayat 9 ini menunjukkan yaitu tadi melanjutkan tadi yang ayat 8. Ya. Jadi akibatnya, nah ini dia, jamuan mereka, kenikmatan hidup mereka. Mereka hidup dalam hawa nafsu. Ya, tidak peduli sama firman Tuhan, tidak mau bertobat. Enak nggak hidup dalam hawa nafsu? Coba, jujur. Ya enak lah. Betul nggak? Menyangkal diri pikul salib enak nggak? Ya enggak lah. Tapi kenapa mau menyangkal diri pikul salib? Karena kita tahu Tuhan baik sama kita. Kita tidak mau menyakiti hati dia. Kita mau cari perkenanan Tuhan. Kenapa? Walaupun susah. Kenapa kita mau cari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia? Kenapa? Loh, perkenanan manusia kan enak, dipuji-puja, dipuja-pujikan sama manusia. Kalau cari perkenanan Tuhan, wah bisa-bisa kita dijauhin sama orang-orang kan? Tapi kenapa kita mau? Karena kita percaya. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Karena kita tidak menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita tidak mau sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kita tahu semua perintah Tuhan itu walaupun sulit itu baik buat kita. Tetapi kalau hidup dalam nafsu ya itu tadi. Mereka, enggak lah. Mereka mau menikmati. Nah ini akibatnya. Kalau mereka menikmati justru jamuan mereka, kenikmatan hidup dalam dosa itu membuat mereka menjadi jerat dan perangkap. Hidup dalam hawa nafsu itu menjadi jerat dan perangkap. Ya. Puasin deh hawa nafsu kamu. Justru itu akan jadi jerat dan perangkap. Jadi penyesatan. Kita pikir fine-fine aja. Seperti Laodikia kan. Nggak apa-apa. Tuhan baik kok. Nggak apa-apa. Nah, tapi itu akan jadi penyesatan dan jadi alasan Tuhan membalas mereka nanti dalam kekekalan. Karena mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka nggak peduli sama Tuhan. Apalagi orang Kristen. Ya. Tahu ada Tuhan tetap. Dan nggak merasa, akibatnya apa? Mereka disesatkan. Ada loh. Orang Kristen sudah pelayanan buat dosa. Menipu saudara seiman. Tetapi nggak merasa bersalah. Nah itu disesatkan mereka. Mereka sesat dan disesatkan. Hati nurani mereka sudah jadi kebal, baal gitu loh. Waduh gawat, tertipu dia. Dia sudah menipu orang, dia sendiri tertipu oleh dosanya, penyesatannya sendiri. Makanya orang yang sesat itu menyesatkan dan disesatkan juga sama setan. Dia menyesatkan orang lain, dia disesatkan oleh dirinya sendiri dan oleh setan. Setan makin deh provokator, provokasi. Ya. Jadi Roma 11 ayat 9 ini merupakan akibat dari kekerasan hati mereka yang menolak Kristus sehingga kemudian Tuhan membutakan mata rohani mereka.
Lebih tepat membiarkan mereka tetap buta. Dan akibatnya Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru itu dasar fondasi, dasar untuk meletakkan fondasi, dasar arah sebuah bangunan berdiri, patokan ya bangunan itu berdiri arahnya kemana. Bagus dong, perlu kan semua rumah punya batu penjuru. Baru di atasnya dibangun fondasi. Nah, tapi kalau kita menolak Yesus, maka Yesus itu yang mestinya jadi batu penjuru malah jadi batu sandungan yang mencelakakan mereka. Kalau ada batu sandungan kan bikin kita kesandung jatuh. Nah itu karena kita menolak Yesus. Karena orang-orang itu menolak Yesus. Yesus tidak menjadi juru selamat mereka. Mereka tidak mau percaya. Menolak kasih karunia Tuhan. Akibatnya mereka mengalami kecelakaan, binasa. Ya karena hawa nafsu mereka. Karena pesta pora mereka. Ya. Seperti yang Raja Daud katakan di dalam Mazmur 69 ayat 22, 23 ini yang kasih stabilo ini saya. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah ini nubuat tentang saat di mana Yesus disalib. Yesus adalah juru selamat loh. Malah disalib. Ya kan? Mereka pesta atas penyaliban Yesus. Mereka bersuka cita atas penyaliban Yesus. Dan waktu Yesus haus disalib diberi makan anggur asam. Betul kan? Nah, akibatnya apa? Ya jamuan di depan mereka ini menjadi jerat. Siapa jamuan di depan mereka? Yesus. Mereka kan berpesta. Bersuka cita atas salib, atas penyaliban Yesus kan? Dan akibatnya mereka menjadi jerat dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Mestinya itu keselamatan mereka loh Yesus. Mereka malah salibkan Yesus. Maka akibatnya itu jadi perangkap. Ingat Bapak Ibu, waktu Pilatus, Pontius Pilatus memberi pilihan kepada mereka antara Barabas sama Yesus. Mereka pilih Barabas kan yang diselamatkan, yang dibebaskan kan, bukan Yesus kan. Lalu Pilatus cuci tangan kan, dia bilang, darahnya tidak tertumpah ya atas saya ya, saya nggak salah ya. Kalian yang pilih ya. Apa jawab mereka? Orang-orang Yerusalem. Biarkan darahnya tertumpah kepada kami. Hati-hati loh ngomong. Bapak Ibu tahu, benar-benar mereka semua tuh mati, nggak ada yang selamat. Di berapa? Hampir 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, habis semua Yerusalem. Itu bait suci dihancurkan. Orang Yerusalem nggak ada yang hidup, cuma orang Kristen yang hidup. Kenapa? Karena waktu dikepung oleh Romawi. Orang-orang Kristen ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 24. Nanti kalau Yerusalem dikepung, lari. Itu pembinasa keji itu. Akan membinasakan Yerusalem. Lari. Lari ke gunung. Nah mereka lari ke gunung. Ini beneran, ini sejarah nih. Dan mereka nggak mati akhirnya. Selamat orang-orang Kristen. Yang tinggal di Yerusalem selamat. Tetapi orang-orang yang nggak percaya di Yerusalem. Aduh tenang-tenang aja, tenang-tenang aja. Akhirnya mati mereka. Kalau nggak salah 2-3 tahun kemudian baru jadi dikepungnya tuh diam-diam tuh, pelan-pelan dikepungnya. Ya. Jalur makanan, transportasi, sumber makanan di stop. Ya. Akibatnya mereka mati pelan-pelan. Dan ada yang sampai kesaksian Josephus Flavius pada waktu itu, sejarawan Yahudi mengatakan sampai ibu motong anaknya, makan daging anaknya. Beneran, itu seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Lewi. Tuhan peringatkan, kalau orang Israel terus berbuat dosa, menyembah berhala, nggak mau bertobat, maka sampai terakhir Tuhan akan perlakukan mereka seperti Kanaan. Habis semua, nggak ada sisa dan ibu akan makan daging anaknya. Bener-bener itu kejadian. Nasib yang menimpa Kanaan juga menimpa orang-orang Yerusalem. Umat pilihan loh.
Ya, jadi Tuhan tuh nggak memandang muka sebenarnya. Kanaan digituin kenapa? Karena memang dia ya buat dosa penyembah berhalanya gila-gilaan. Makanya tuh mereka menyembah dewa Molok, bayinya mereka buang kemana? Ke lembah Gehenom tuh, dekat Yerusalem situ. Ya, makanya di situ selalu ada api yang terus menyala. Kenapa? Karena bangkai-bangkai di situ, bayi-bayi yang dibuang korban kepada Molok itu dilempar ke sana. Kalau nggak ada api yang membakar kan busuk kan semua nanti jadi sarang penyakit itu kan, sumber penyakit. Nah, seperti itu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya itu tadi, karena mereka sendiri. Nah, Paulus mengutip Daud di sini, ya, perkataan nubuatan Daud. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, rangkumannya ya. Apa pesan firman Tuhan yang didapat dari Roma 11 ayat 1 sampai 10? Satu, Allah adalah Tuhan yang penuh kesabaran kepada orang yang hatinya tulus, seperti Paulus. Sekalipun dia membunuh orang-orang Kristen, dia menolak Yesus, dia tidak langsung dibunuh oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengenal Paulus sejak kekekalan. Dia tahu hati Paulus. Dia tahu hati nuraninya murni di hadapan Tuhan. Dia tahu Paulus ini mau mencari kebenaran. Maka Tuhan dengan sabar menuntun dia kepada kebenaran. Tapi bagi orang-orang yang tegar tengkuk maksudnya, yang keras hati, Allah juga maha tahu siapa yang tegar tengkuk, siapa yang keras hati, siapa yang nggak mau bertobat, maka kebinasaan akan menjadi bagian mereka. Amin. Oke, sampai Amin. di sini aja ya, share saya. Terima kasih Pak David untuk Sama-sama Bu sharingnya pagi Susiana. hari ini. Ya, Kita boleh kembali dipahami, memahami akan kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu ya Pak untuk Bapak, ya, nanti Bapak tutup dalam doa. boleh. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali Tuhan mengingatkan kami. Biarlah Tuhan Kau mengampuni setiap kami yang saat ini tegar tengkuk Tuhan. Ampuni kami sehingga kami beroleh kembali kasih karunia Tuhan, kasih yang mula-mula itu Ya, ada tertanam dalam hidup kami. Kami boleh mengalami pembaharuan akal budi Tuhan. Engkau jadikan kami tanah liat yang mudah dibentuk Tuhan. ya, Dan Kau terus membentuk, memproses kami, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau. Setiap hari Tuhan, Engkau membuang kami, mengikis setiap dosa-dosa kami, ego kami, kesalahan kami, kedagingan kami, yang membuat kami jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami. Dan Bapa, pagi hari ini kami mau memberkati hamba-Mu Pak David Tuhan. Dengan berkat ilahi, berkat yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah Engkau tambahkan terus Tuhan, hikmat yang dari Engkau, kesehatan, kerendah hatian, dan juga Tuhan, roh keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Pak David yang membuat mata kami terbuka, melihat kebenaran, kasih Tuhan yang Tuhan janjikan buat setiap kami, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan pada hamba-Mu saat melayani. Biarlah Tuhan sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan Pak David.
bersama dengan keluarganya. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susiani. Mari kita berdoa, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, supaya kami tidak menyalahkan orang lain. Kami tidak juga menyalahkan Engkau, karena Engkau sungguh baik, amat baik. Engkau mau supaya jangan ada satupun binasa. Bahkan Yerusalem yang membunuh nabi-nabi pun Engkau berikan kesempatan terus. Sampai akhirnya karena kekerasan hati mereka sendiri, mereka binasa. Tuhan, terima kasih Engkau peringatkan kami. Supaya kami tidak mengeraskan hati kami. Supaya kami terus Tuhan kerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu akan menolong kami, menguatkan kami, membuat kami boleh setia sampai akhir hidup kami. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang mau sungguh-sungguh punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan beri kami kasih karunia. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami setiap waktu dan beri kami damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biar nanti kalau kita ada di dalam grup BR atau mengerjakan pekerjaan kita sepanjang hari ini, berkat yang sempurna dari Allah Bapa menyertai kita, kasih dari Kristus Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.